Jamaah Kopdar, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam hal kepemimpinan dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Beberapa tren kepemimpinan mulai muncul, seperti peningkatan peran digitalisasi dalam pemerintahan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta kepemimpinan yang lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Bagaimana tren kepemimpinan di Indonesia dapat merubah dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana kebijakan yang dihasilkan mampu menghadapi tantangan zaman serta mempengaruhi kehidupan kita mendatang. Kita akan bahas di Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap sehat ya, karena kita masuki bulan-bulan musim penghujan atau pergantian musim ya, dari kemarau ke musim penghujan yang membuat suhu dari panas menuju ke suhu yang lebih dingin. Jadi di sore hari ini mungkin sambil ngemil-ngemil atau mungkin sambil makan sore atau sambil menikmati waktu bersama keluarga, kita akan ngobrol seputar tren kepemimpinan dan kebijakan di Indonesia. Mumpung ya, kita masih banyak pergantian mulai dari Pilpres dan disusul dengan Pilkada di bulan November ini. Oke, kita akan lanjutkan di sore hari ini. Ini tidak akan sendiri ya Jawa Kopdar. Sudah bergabung dengan kita melalui Zoom ada Dr. Insinyur Rita Parmawati, SPME IPU ASEAN Engineering, dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak. Wah, ini di mana ini Bu? Sepertinya tidak di Surabaya. Iya betul, saya di Malang Mbak, karena beberapa minggu ini ya kita padat dengan menguji, biasa mau akhir semester Mbak, jadi banyak mahasiswa antri untuk ujian gitu. Untuk ujian. Kalau Malang di sana juga lagi sering hujan atau gimana Ibu? Kalau di Surabaya ini lumayan hujan ini. Iya betul, hujan Mbak, hujan. Lebih dingin berarti Malang, ya? Iya Malang sudah dingin, ditambah hujan lebih dingin lagi ini Mbak. Iya, makanya suaranya agak serak-serak ini. Oh, tapi semoga tetap semangat ya untuk sharing-sharing, karena tema obrolan di sore hari ini adalah tentang kepemimpinan. Melihat betul. Barusan kita sudah mengikuti Pilpres, lalu disusul dengan Pilkada. Nah, ini membuat beberapa pertanyaan muncul di benak netizen atau Jawa Kopdar juga, Bu Rita. Bagaimana kita menanggapi perubahan dari pemerintahan dan juga tren kepemimpinan dan kebijakannya ini ikut berubah-ubah ini? Boleh? Silakan Bu Rita. Ya, sebetulnya kepemimpinan dan kebijakan itu saling terkait ya Mbak ya. Jadi dengan kepemimpinan yang baru, dengan kepemimpinan yang dihasilkan dari Pilpres, kemudian dari Pilkada gitu ya, dan mungkin sebentar lagi nanti disusul dengan Pilkades gitu ya Mbak ya. Ini kan Pilkades juga akan serentak dilaksanakan, tentu akan merubah ya kebijakan yang lama dengan memunculkan kebijakan yang baru, dan tentunya ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin yang terpilih pada saat Pilpres, Pilkada maupun nantinya adalah Pilkades, begitu Mbak. Begitu, jadi memang untuk kepemimpinan dan juga pemimpinnya sendiri, gaya memimpinnya, kebijakannya itu tidak lepas dari seorang pemimpinnya yang sudah terpilih, begitu ya Bu Rita? Betul. Jadi mungkin nantinya saya akan menjelaskan ya perbedaan mendasar dari apa itu pemimpin gitu ya, dan apa itu kepemimpinan gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak, kalau bicara kepemimpinan, kita bayangkan ketika kita bermain catur gitu ya Mbak ya, dimana setiap bidak itu memiliki peran tertentu. Kan bidak itu pasti memiliki peran tertentu ya, ada pion, ada gajah, ada kemudian kuda gitu ya, ada ratu, ada raja, itu memiliki peran-peran tertentu. Nah, pemimpin ini adalah pemain yang mengarahkan bidak dengan strategi yang cermat untuk mencapai kemenangan. Itu pemimpin Mbak. Ya, sementara kepemimpinan, itu pemimpin ya. Jadi kita mengarahkan bidak supaya dengan strategi-strategi tertentu untuk mencapai kemenangan. Kita bermain ini kan tentu tujuannya menang ya Mbak ya. Tidak mungkin kita bermain tujuannya kalah. Itu kan
suatu anomali gitu ya kalau kita bilang. Nah, sementara kalau kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi lebih ke bagaimana kita mengenali potensi yang ada, kemudian menginspirasi mereka untuk sama-sama, kalau kecepatan kita 100 gitu ya, maka tim kita 100 km per jam, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang melebihi kita dan lain-lain gitu ya, dan mengarahkan supaya tercapai tujuan ini secara bersama-sama gitu nggih Mbak nggih. Nah, namun dalam prakteknya nggih Mbak, kepemimpinan ini tidak sekedar memberi perintah gitu ya. Kita tidak sekedar kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, tidak gitu ya. Ini tentang bagaimana kita mendengarkan, memahami, memotivasi tim gitu ya. Sehingga pemimpin yang baik itu tentu saja pemimpin yang mengenali potensi setiap anggota tim. Tadi yang saya katakan ketika kita bayangkan bermain catur gitu ya, maka pemimpin yang baik ini tahu potensi masing-masing. Kalau pion itu harus bagaimana, kalau kuda itu dengan potensinya, dengan keterbatasannya dia harus melakukan apa gitu ya. Kemudian memberikan dukungan gitu ya Mbak ya, yang dibutuhkan, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk berkembang gitu. Jadi ibarat orang biasanya kalau kami itu sebagai dosen Mbak, ketika ada mahasiswa pertama kali ke kami gitu ya untuk melakukan pembimbingan, baik itu di tingkatan skripsi, tesis maupun disertasi, kami biasanya di pertemuan pertama tuh mengobrol dulu untuk mengenali potensi mahasiswa tersebut tuh sampai ibarat gelas itu sebetulnya airnya itu sudah sampai pada tahapan kurang gitu ya Mbak, setengah atau sudah lebih-lebih gitu. Sehingga kita dosen yang baik itu tidak memaksakan kehendak kita gitu ya Mbak, untuk misalkan airnya masih sedikit gitu ya, kita paksakan untuk yang minum 2 gelas, tidak gitu ya, tapi kita berusaha memotivasi untuk ya setidaknya minumlah sampai 1 gelas ini gitu ya, supaya syarat-syarat yang ada di dalam akademik itu terpenuhi. Itu Mbak, itu bahasa sederhananya begitu. Wah, luar biasa, pengantar ya perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Tapi betul. Berarti kepemimpinan itu bisa dimiliki oleh siapa saja atau bagaimana Bu Rita? Bisa Mbak. Nanti begini, jadi ada perbedaan pemimpin dan kepemimpinan yang mendasar ya Mbak ya. Jadi ada 4 elemen yang apa saja, yang kita butuhkan. Yang pertama adalah fokus gitu ya. Seorang pemimpin itu fokus pada individu yang memimpin. Jadi kita fokusnya hanya pada siapa sih pemimpinnya gitu ya. Kalau misalkan Rita ya, Rita itu bagaimana? Itu seperti itu. Sementara kalau kepemimpinan itu fokus pada proses dan tindakan memimpin. Jadi proses selama saya memimpin seperti apa, tindakan-tindakan ketika saya mengambil keputusan itu seperti apa. Itu perbedaan ya pada elemen fokus antara pemimpin dan kepemimpinan. Sementara yang kedua, elemen kedua adalah peran. Gitu. Pemimpin ini berperan sebagai figur sentral yang mengambil keputusan dan mengarahkan tim. Jadi kita sentralnya gitu Mbak, figur sentralnya gitu. Anak buah ini mau ikut atau tidak gitu ya, berhasil atau tidak, itu figur sentralnya adalah pemimpin. Sementara kepemimpinan itu melibatkan seluruh rangkaian keterampilan dan metode yang digunakan untuk memimpin. Jadi memang harus ada Mbak ilmu-ilmu tentang kepemimpinan, metode bagaimana mempengaruhi tim kita, lawan kita, itu harus ada, harus dimiliki di kepemimpinan itu. Yang ketiga adalah sifat. Jadi pemimpin ini sifat ini, kalau pemimpin ini dapat dilihat dan diidentifikasi sebagai orang yang memegang peran tertentu, itu sifat dari pimpinan. Sementara kalau kepemimpinan itu lebih abstrak, melibatkan cara pemimpin berinteraksi dengan tim mereka. Baik Bu Rita, sudah tepat kita tangkap 3. Satu kita tahan dulu supaya nanti Jawa Kopdar penasaran. Kira-kira satu elemen itu apa ya Jawa Kopdar? Jangan Jawa Kopdar, tadi sudah ada 3 elemen yang disebutkan oleh Ibu Rita, tapi masih ada 1 elemen yang belum di-spill atau disebutkan. Boleh Bu Rita, kira-kira 1 elemen yang belum disebutkan tadi apa ini?
Ya, baik Mbak. Yang elemen keempat itu adalah pendekatan, gitu ya. Jadi pemimpin itu memiliki gaya kepemimpinan tertentu. Misalkan saja otoriter, demokratis, atau transformasional, gitu ya Mbak ya. Ini mengenai pendekatannya. Apakah kita itu ketika memimpin itu mau gaya otoriter, gitu ya, lebih ke demokratis atau transformasional. Sementara kepemimpinan itu dengan berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan itu oleh pemimpin untuk mencapai tujuan. Jadi tidak ada pakem tertentu gitu ya, tidak ada pendekatan tertentu yang dilakukan. Dia mengikuti situasi yang ada gitu ya. Jadi bisa saja dia menggunakan berbagai pendekatan gitu ya untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah elemen yang keempat. Elemen yang keempat, oke. Nah, dengar-dengar Bu Rita, kalau tadi sudah membahas tentang elemen, dengar-dengar ada teori kepemimpinan. Apakah ini juga akan relevan dengan pembahasan kita di sore hari ini, Bu Rita? Ya, sangat relevan Mbak, supaya kita bisa mengetahui ya tren kepemimpinan dari masa ke masa itu seperti apa gitu Mbak. Okay. Iya, mungkin boleh langsung ini saya sudah penasaran. Kira-kira untuk teori kepemimpinan ini seperti apa dan apa nanti relevannya dengan hubungan obrolan kita di sore hari ini? Baik Mbak, saya menjelaskan ada 8 teori ya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah teori sifat gitu. Jadi teori sifat ya ini berfokus pada pribadinya yang membedakan pemimpin dan non pemimpin Mbak di sini. Jadi dalam teori ini pemimpin itu dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu. Misalkan kecerdasan, karisma, dan ketegasan gitu. Jadi kita bayangkan seorang kiai yang memiliki karisma super alami gitu ya Mbak ya. Iya. Saya ini kalau bertemu dengan kiai sudah beda Mbak. Beda ya. Cara bicaranya dengan apa? Iya. Karena karismanya tuh super alami lah. Karismanya tuh tidak bisa kita bantah gitu ya. Nah, teori ini menyarankan bahwa beberapa orang ini secara alami memang memiliki sifat-sifat super tanda kutip ya, yang membuat mereka menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Jadi tanpa berkata tanpa apa tuh kita sangat sungkan gitu ya. Sudah kita merasa segan sangat, gitu ya? Iya, segan gitu. Kita hormat sekali dan apapun yang dikatakan beliau pasti kita iya baik kami lakukan. Nah, ini teori sifat, Mbak. Yang kedua adalah teori perilaku gitu ya. Behavior teori gitu ya. Jadi berbeda dengan teori sifat, teori perilaku ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Fokusnya pada tindakan dan perilaku pemimpin, bukan karakteristik bawaan mereka. Jadi pemimpin ini bisa diciptakan gitu Mbak, dengan kita belajar gitu ya, kita berusaha mengembangkan kemampuan diri. Nah itu tidak walaupun kita tidak memiliki karisma itu, tidak memiliki sifat-sifat itu. Nah seperti ini kita bermain piano gitu ya, walaupun kita tidak mempunyai bakat gitu ya, tapi kita tekun setiap hari menyediakan waktu untuk belajar piano gitu ya. Nah maka kita akan menjadi pianis yang hebat. Ya, banyak kisah-kisah yang menyatakan bahwa seorang pianis, gitaris gitu ya, itu bukan karena memang dia secara bawaan atau sifatnya memang sudah memiliki skill itu gitu ya, tapi memang dia melatih gitu ya. Dia tekun melatih dirinya untuk memperbaiki skillnya. Nah, pemimpin yang efektif menunjukkan bahwa perilaku tertentu seperti komunikasi yang baik dan kemampuan memotivasi tim ini adalah teori perilaku. Sementara teori ketiga adalah teori kontingensi, Mbak. Kontingensi, apa itu Bu Rita? Ya, jadi ini lebih menekankan pada efektivitas kepemimpinan. Tergantung pada situasi tertentu, namanya kontingensi. Iya, jadi tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua keadaan. Tergantung situasi gitu ya. Kalau situasinya darurat ya kita tidak mungkin menggunakan demokratis gitu ya Mbak ya. Tentu kita lebih ke otoriter. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan keadaannya baik-baik saja misalkan ya, kita mungkin bisa menggunakan kepemimpinan yang demokratis atau transformasional. Nah, ini teori kontingensi. Ya, ini sehingga kalau dalam keadaan kritis tadi
kepemimpinan otoriter ini lebih efektif gitu ya dirasa, karena kalau kita mendengarkan ini bagaimana pendapat-pendapat tidak selesai gitu Mbak ya, ini kita sudah ibaratnya tuh musuh sudah dekat dengan kita. Iya. Ya, yang keempat adalah teori transformasional. Transformasional. Jadi, betul, teori ini melihat pemimpin sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ya, jadi ini pemimpin yang lebih fokus bagaimana mengembangkan anggota timnya dan mendorong inovasi-inovasi. Nah, ini seperti ini Mbak. Jadi misalkan saja ini kalau di sini pelatih olahraga gitu ya Mbak ya. Jadi dia tidak hanya melatih keterampilan teknis gitu ya, tapi juga berusaha membangun semangat, percaya diri gitu ya, betul. motivasi untuk mencapai kejayaan. Nah, ini teori transformasional. Sedangkan yang kelima teori transaksional Mbak. Jadi ini teori yang menekankan pada hubungan saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Nah, pemimpin ini, dan pengikut ya? Betul, ini bahaya ya Mbak ya, ada transaksi gitu. Kalau saya begini, kamu gimana? Tapi ini pemimpin ini menggunakan penghargaan gitu ya, atau hukuman, reward atau punishment Mbak, untuk memotivasi tim gitu. Nah, ini misalkan saja nih kalau saya boleh mencontohkan hubungan antara dosen dan mahasiswa. Betul. Iya, jadi kalau kamu rajin, kalau kamu belajar dengan baik, dapat nilai bagus begitu ya. Nah, betul. Nah, itu seperti itu transaksional. Sementara gitu. Yang keenam adalah teori kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini betul. Yang paling viral di media sosial juga ini. Kecerdasan secara emosional lebih penting daripada kecerdasan biasa. Wah, ini apakah ini kecerdasan luar biasa, Ibu? Iya betul, intelijensia ya lebih penting ya, emosional lebih penting daripada intelijensia. Betul. Jadi ini pemimpin yang mampu dengan baik mengenali dan mengelola emosi pengikutnya gitu ya, emosi dirinya sendiri, serta memahami dan mempengaruhi emosi orang-orang di sekitarnya. Ini kecerdasan emosi Mbak, tidak semua bisa gitu ya. Paling susah sepertinya ya. Paling susah ya. Jadi ini pemimpin ini disebut sebagai ahli diplomasi gitu Mbak. Ya, yang bisa menavigasi situasi sosial yang kompleks dengan empati dan keterampilan interpersonal yang kuat. Nah, ini memang mengapa tadi Mbak mengatakan bahwa emotional intelligence itu lebih penting gitu ya daripada intelektual kecerdasan secara intelektual gitu ya. Betul ya, karena memang dia harus mampu ya mengenali, kemudian mempengaruhi, menavigasi situasi sosial ini seperti apa gitu ya, dengan empatinya, dengan keterampilan komunikasinya, personalnya yang kuat itu sehingga orang itu akan mengikuti dia. Nah, ini adalah kecerdasan emosional. Kemudian gimana Mbak? Masih ada satu lagi berarti ya? Dua lagi ya. Dua lagi. Ada 8 gitu. Yang ketujuh betul. Kepemimpinan situasional. Situasional. Bedanya dengan yang sesuai dengan kondisi tadi? Yang teori yang ketiga tadi ya. Nah, ini kalau ini pemimpin itu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan tingkat kesiapan dan kompetensi pengikut. Kalau ini gini Mbak, kalau yang teori kepemimpinan situasional, kita melihat dulu bagaimana sih tim kita gitu ya. Tim kita. Jadi siap enggak? Kalau tidak siap ya kita berarti kita berkaca akan melatih dulu ya. Iya, betul. Kita akan melatih gitu ya, melatih kemudian metode pelatihannya itu tergantung dari setiap keterampilan dan motivasi setiap pemain. Ini adalah kepemimpinan situasional. Kalau tadi kan tergantung situasi, bukan anggota tim kita, tapi situasi yang ada, apakah dalam keadaan urgent gitu ya Mbak, misalkan mau ada kita melihat ada bencana gitu ya, itu sudah harus otoriter gitu Mbak, kalau yang tadi transformasional itu ya, karena kalau kita ini harus bagaimana, sudah terlanjur datang bencana Mbak, kita tidak eksekusi kebijakan tidak akan dilakukan.
gitu. Oke, baik Bu Rita, Dan yang sebentar. kedelapan, Oke, boleh ya, ditahan gimana? lagi. Wah, ini sebenarnya kita menyisakan Boleh, satu boleh. ya, sayang sekali. Tapi jamaah kopdar tadi sudah ada 7 ya. Apakah masih ingat jamaah kopdar dari 1 sampai 7? Tapi tenang ya, ini masih ada satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan ya, Bu Rita. Satu lagi dari betul. teori kepemimpinan yang harus kita pahami di sore hari ini. Kira-kira satu lagi nih apa ini, Bu Rita? Ya, teori yang terakhir ya Mbak ya, itu adalah teori kepemimpinan karismatik. Oh, karismatik. Bedanya dengan yang Betul. sifat tadi? Iya, jadi kalau sifat ini kan bawaan dari lahir ya Mbak ya. Oh. Jadi misalkan saya anak kiai gitu ya, sehingga terah itu ada ya, saya pasti dipanggil Neng atau Gus Oh, atau begitu. nantinya Jadi akan memang menjadi Pak ada Yai, garisnya Nyai, langsung ya? gitu ya, betul ya. Jadi itu diturunkan gitu, sifat itu diturunkan. Gitu. Nah, kalau karismatik ini sebetulnya kita bisa menciptakan itu, walaupun sama-sama anak kiai misalkan ya Mbak ya, tapi tidak semua mempunyai kepemimpinan yang karismatik. Nah, ini kalau saya boleh memberi contoh ya Mbak ya. Iya, silakan Bu. Seperti Presiden pertama Republik Indonesia Pak Soekarno gitu ya. Beliau itu pemimpin yang karismatik gitu ya. Siapa yang tidak kagum dengan Iya, betul. Soekarno gitu ya. Saya pun mengkoleksi kalau saya melihat cuplikan film atau YouTube-nya gitu ya, ketika berorasi gitu ya, kan sedemikian karismatiknya. Nah, tetapi kemudian ketika beliau memiliki anak gitu ya, saya lupa Mbak anaknya beliau berapa gitu ya, tidak semua memiliki karismatik gitu ya. Oh, Mungkin yang berbeda ya, menonjol begitu. yang betul ya, makanya beliau menjadi ketua partai partai tertentu ya di Indonesia ya, dan pengikutnya loyal Mbak gitu, karena pemimpin karismatik ini memang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan mendapatkan loyalitas pengikut melalui karisma mereka. Nah ini Mbak, jadi kalau kita lihat dari presiden-presiden kita gitu ya, Presiden Soekarno itu karismatik gitu, Megawati gitu ya, itu karismatik gitu, karena pengikutnya loyal, termasuk Gus Dur ini, tapi semuanya itu biasanya ada beberapa ya Mbak ya, tidak hanya satu, misalkan karismatik saja tidak, tapi biasanya jadi bisa ada gabungan ya, gabungan. biasanya ada beberapa gabungan gitu, ge. Nah itu seperti itu. Nah, ini memang pemimpin karismatik ini menginspirasi pengikut gitu ya, dengan visi dan kepribadian mereka yang kuat. Nah, ini adalah kepemimpinan karismatik. Oke, itu tadi kita sudah belajar ya. Ada 8 dari teori kepemimpinan, yang salah satunya di paling terakhir ada pemimpin karismatik, bahwa karisma itu bisa diciptakan. Kalau tadi sifat harus bawaan dari lahir begitu ya. Tapi tenang saja ya, bagi calon pemimpin yang merasa kok sepertinya saya biasa-biasa saja, ternyata karismatik bisa diciptakan. Jadi bisa lebih positive thinking begitu ya Bu Rita. Oke, kembali kepada topik obrolan kita di sore hari ini Bu Rita. Kita melihat akhir-akhir ini tren kepemimpinan, pengambilan kebijakan dari pemerintah Indonesia sudah mulai berubah atau beralih. Nah, kira-kira dari Bu Rita sendiri melihat hal ini, bagaimana untuk menanggapi dan melihat perubahan tren kepemimpinan di Indonesia, sekaligus untuk pengambilan kebijakan yang sudah mulai berubah begitu ya? Apakah masih relevan dengan teori yang tadi? Baik. Ya, baik. Jadi kepemimpinan dan kebijakan seperti yang saya katakan tadi itu merupakan dua aspek yang saling terkait ya Mbak, dalam menjalankan pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan gitu ya. Nah, kepemimpinan yang efektif dalam kebijakan ini memiliki peran penting nantinya dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas, mengimplementasi dengan baik dan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, kepemimpinan dalam kebijakan publik ini melibatkan sejumlah faktor kunci, termasuk visi, ya, strategi, komunikasi, kolaborasi, dan integritas dari pemimpin tersebut. Seorang pemimpin dan kebijakan publik gitu ya, dalam kebijakan publik harus memiliki visi yang jelas tentang arah kebijakan yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian mampu merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Visi yang harus kuat, kan
kemudian memandu langkah-langkah yang diambil dalam merancang kebijakan, mengarahkan sumber daya yang tersedia dan menentukan indikator keberhasilan. Nah, kalau tadi ada pertanyaan tren kepemimpinan, Bu Rita, gitu ya. Kalau saya ini lebih senang gabungan gitu ya Mbak ya, di-match-kan gitu ya, antara misalkan kita sudah memiliki karisma gitu nggih, maka kita tinggal memadukan gitu ya, apakah transformasional gitu nggih, apakah perilaku gitu ya. Nah, kalau saya sekarang melihat tren kepemimpinan dari masa ke masa gitu Mbak ya. Kalau mungkin ini berbeda pendapat. Ini kan berdasarkan saya menganalisis perilaku gitu ya, teori kepemimpinan gitu. Kalau yang pertama itu karisma gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri karismanya presiden pertama kita itu bagaimana gitu Mbak. Nah, kalau yang kedua ini saya lebih mengatakan beliau itu gabungan gitu nggih, gabungan antara perilaku dan kontingensi gitu ya. Karena pada saat itu kita masih carut-marut Mbak. Pada saat itu ya dari pemerintah ya kebijakannya. Iya, betul. Nggih, betul. Kita harus banyak menata gitu nggih, setelah merdeka itu kita harus banyak menata gitu. Jadi beliau ini Presiden Soeharto ini memang beliau tekun, kemudian juga tidak segan-segan belajar, memahami fenomena yang terjadi, permasalahan yang terjadi gitu ya. Kemudian dengan kontingensi yang ada gitu ya, dia mampu mengembangkan apa yang harus diciptakan, inovasinya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Presiden ketiga itu B.J. Habibie ya Mbak ya. Iya. B.J. Habibie ini seorang akademis ya Mbak sebetulnya. Kalau sudah saya terlihat ya. Iya. Kalau intelektualnya paling tinggi sebetulnya. Intelektualnya paling tinggi. Kalau saya mengatakan beliau transformasional ya Mbak ya. Jadi agen perubahan karena dengan kecerdasan beliau gitu ya Mbak ya. Kecerdasan intelektual beliau gitu ya. Itu tujuannya itu ingin mencapai yang lebih tinggi gitu. Nah itu gitu, jadi beliau fokus gitu bagaimana pengembangan anggota, jadi membuat sesuatu yang selama ini Indonesia yang luar biasa begitu. Betul, yang luar biasa. Nah itu seperti itu. Disusul yang keempat ini, wah saya sudah penasaran sampai yang terakhir ini Bu. Yang keempat, presiden keempat kira-kira dari Bu Rita sendiri melihatnya? Yang keempat ini Gus Dur kan tadi nggih karismatik ya, memang beliau karismatik gitu Mbak. Saya sendiri pernah menjadi asistennya Mbak Yeni Wahid gitu Mbak Yeni, pernah menjadi gitu ya. Sehingga berdekatan dengan Gus Dur itu karismanya luar biasa Mbak. Terasa sekali Terasa sekali dengan keterbatasan beliau itu, karismanya itu saya tuh sampai kalau mau berhadapan dengan beliau itu membaca doa-doa itu tidak selesai itu Mbak, jadi saking beliaunya bicara apa saja mampu gitu Mbak. Kita manut gitu ya. Iya betul, itu ikut gitu. Manut sekali Oke, baik dan Bu Rita. Beliau sangat pandai mempengaruhi. Betul. Memang influence-nya tinggi ya. Sebelum ada influencer, Gus Dur sudah bisa menginfluence rakyat Indonesia. Oke, Bu Rita, biar ini makin penasaran. Kira-kira dari presiden-presiden berikutnya sampai ke Presiden Prabowo ya. Kita janjikan kepada jamaah Kopdar sampai ke Presiden Prabowo, kira-kira masuk ke yang mana? Dan jamaah Kopdar tadi sudah penasaran ya, kira-kira kalau Presiden Prabowo. Tapi sebelum itu kita mulai dari Bu Mega berarti ya. Kita sampai di Bu Mega. Kira-kira kalau Bu Mega masuk ke yang mana ini untuk teori kepemimpinannya? Ya, Bu Mega saya pikir sama dengan bapaknya ya Mbak ya. Jadi menurun berarti ya. Beliau menurun ya, karismatik gitu ya. Karena ini ditandai dengan pengikutnya yang sangat loyal. Sangat loyal sekali. Iya, sangat loyal sekali dengan beliau. Itu Bu Mega nggih. Oke, itu Bu Mega. Berikutnya setelah Bu Mega itu Pak SBY. Ya, Pak SBY ini kalau menurut saya Mbak, beliau itu transformasional ya. Transformasional, kenapa? Iya, betul. Iya, karena
banyak sekali perubahan pada waktu Pak SBY yang Iya. dilakukan ya, dan skalanya adalah internasional gitu Iya, ya. memang Jadi skala besar ya. betul ya, visinya itu adalah memang membawa perubahan untuk didengar oleh secara internasional gitu. Banyak perjanjian-perjanjian ya atau komitmen-komitmen yang dilakukan dengan kesepakatan dengan negara-negara asing gitu, seperti itu. Oke, Yeah. tinggal 2 orang lagi ya, tinggal 2 presiden lagi. Dari Pak Jokowi dulu ini. Ya, Pak Jokowi ini unik ya Mbak ya, saya Iya. pikir ya. Jadi betul, beliau sifat juga tidak gitu ya, karena beliau juga Iya. tidak punya terah Seperti misalkan santai kiai, sekali juga iya, pembawaannya. sultan dan lain-lain. Tapi kalau saya lebih mengarah nggih, beliau ini adalah kepemimpinan dengan teori kecerdasan emosional gitu nggih. betul. Ya, kita tahu sejarah beliau itu awalnya Dari tukang di kayu ya. underestimate, betul, di underestimate gitu nggih, tetapi beliau dengan gayanya Tidak menyerah. sederhana, betul, dengan tidak menyerah, dengan tindakan yang sederhana, dengan gayanya yang sederhana, santai gitu ya Mbak ya. Nah itu sehingga beliau mampu mengelola ya emosi pengikutnya gitu, masyarakat dalam hal ini ya, rakyat Indonesia gitu ya, sehingga kita terpengaruh gitu. Terpengaruh, kemudian menavigasi situasi sosial yang ada, itu beliau sangat cerdas sekali dalam hal ini. Itu ya, Seperti makanya itu. kita sebagai rakyat pun meskipun beliau terlihatnya sederhana, tapi apa yang dikatakan kita juga ikut terharu. Kalau ikut, memang sedih, gitu ya. kalau memang apa yang dikatakan semangat, kita ikut semangat. Ikut ya. semangat, betul. Oke, yang terakhir yang masih baru menjabat sebagai presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira kalau dari Bu Rita sendiri melihat presiden yang baru saja ini seperti apa, Bu Rita? Ya, Pak Prabowo ini luar biasa nggih. Kalau saya melihat kan beliau 3 kali nggih mengikuti ajang pemilihan presiden ya. Semangat sekali gitu ya. Dan kalau kita melihat Mbak flashback gitu ya, dari debat presiden yang pertama, kemudian yang kedua dan ketiga, itu berbeda sekali gitu ya. Jadi secara emosi, secara penguasaan sudah mulai dikontrol. Itu sudah mulai bagus sekali, dewasa sekali dalam hal ini nggih. Terus kemudian Pak Prabowo ini mengikuti mungkin Pak SBY dan lain-lain ya, beliau lebih ke gaya transformasional Mbak. Jadi memang beliau seperti kita tahu 100 hari beliau dilantik gitu ya, beliau itu langsung go internasional gitu ya, untuk membuka peluang-peluang kerjasama dengan luar negeri gitu nggih. Kemudian juga menerapkan berbagai aturan-aturan, menindak ya Mbak ya, menindak berbagai lembaga-lembaga yang dinilai ya membuat kecurangan gitu ya. Nah, itu adalah teori kepemimpinan dari Pak Prabowo. Oke, tadi dari 1 sampai 8 ternyata semua presiden dari Indonesia ya, negara Republik Indonesia ini ternyata sangat luar biasa dengan ciri khasnya masing-masing, tapi memang mengena di hati begitu ya Bu Rita. Nah, Jamaah Kopdar kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat pasti harus dilandasi, harus dilandasi dengan pembawaan diri dan juga orang-orang hebat. Sekolah di sekolah yang tepat. Salah satunya adalah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Nah ini mau saya todong Bu Rita, karena tadi saya dengar-dengar, saya cari di info-info, katanya ada prodi baru yaitu kepemimpinan. Wah, ini wajib langsung diceritakan kepada Jamaah Kopdar. Silakan Bu Rita. Iya, terima kasih Mbak. Jadi di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya ya, ini berbeda dengan program Pasca Sarjana pada fakultas-fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Di mana yang membedakan adalah kalau program Pasca Sarjana di setiap fakultas ya, di masing-masing fakultas, pendekatan keilmuannya adalah monodisiplin, Mbak. Monodisiplin. Sehingga betul, kalau ekonomi berarti dia pendekatannya juga secara ekonomi dan harus linier, begitu nggih, linier, dia dari jurusan ekonomi. Andaikan tidak dari jurusan ekonomi, berarti dia harus melakukan matrikulasi seperti itu.
Sementara kalau di sekolah pasca sarjana, Mbak, kita menggunakan pendekatan multidisiplin, Oh, jadi interdisiplin gitu ya, maupun berbeda ya? transdisiplin gitu ya. Jadi pendekatan kita melihat sesuatu itu tidak hanya dalam satu disiplin ilmu saja. Tidak hanya dari Jadi satu kita sudut pandang begitu ya? sudut pandang saja, iya. Jadi kita melihat gaya kepemimpinan ini juga dilihat dari faktor budaya gitu ya, dari faktor sosial gitu ya. Nah, itu berbagai keilmuan kita gabung di situ. Nah, di tahun 2024 ini ada prodi baru ya, jadi program doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Wah. Juga ada program magister. Jadi strata 2 Mbak ya, S2. S2 juga ada? Betul, iya, kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Oh, Gitu. luar Ini biasa. kita membuka dari semua keilmuan yang akan masuk menjadi calon mahasiswa kami. Tidak ada persyaratan misalkan harus S2 kebijakan publik tidak, atau S2 kepemimpinan tidak. Semua keilmuan bisa masuk. Semua di situ. keilmuan bisa. Ilmu Betul. komunikasi bisa masuk. Bisa. Hukum Nanti tinggal, apalagi ya? apalagi tinggal disertasinya nanti diarahkan Oh, memang harus- sesuai dengan sesuai dengan keahlian kita, begitu. Oke, kalau kita ingin tahu informasi selengkapnya kita harus kemana? Apakah ada website atau sosial media yang bisa kita lihat, Bu Rita? Betul. Iya, jadi kalau di sosial media ada PPS_UB ya Mbak ya. PPS Jadi underscore UB. PPS ya, program pasca sarjana PPS ya. Papa Sera ya _UB gitu ya. Oke. Atau nanti bisa kontak kepada kami gitu nggih Mbak nggih di nomor telepon handphone saya di 0811 303 6699. Bisa bertanya apa saja Mbak, karena di sekolah pasca sarjana tidak hanya ada program doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan, tapi ada program doktor ilmu lingkungan, ada program doktor ketahanan nasional gitu nggih, dan juga ada 5 magister ya di tempat kami. Salah satunya adalah kajian wanita gitu. Oh, luar biasa, menarik sekali. Jadi, tapi untuk program baru ini di kepemimpinan ini, apakah sudah ada jam tertentu yang bisa disebutkan kepada jamaah Kopdar? Karena kan memang untuk Ya. S2 dan juga S3 ya. Ya, S3 betul ya. Ya, sebetulnya kita bisa diikuti hybrid ya Mbak ya. Jadi tidak harus Offline dan online begitu. tetap ke Malang gitu. Iya, online dan offline dan online, tetapi sebagai pengajar wajib ada di kampus gitu ya. Tetapi kalau mahasiswa misalkan berhalangan, dia bisa mengikuti secara online. Jadi programnya hybrid ya Mbak, hybrid learning gitu. Nah, Hybrid. kemudian sistem perkuliahan kita di program dokter kebijakan ini hanya 1 semester saja. Jadi perkuliahan teoretikal hanya 1 semester saja. Hanya Mbak. 1 semester saja. Lalu berikutnya? Betul. Selanjutnya kita arahkan untuk penulisan disertasi. Oh, begitu. Sehingga Wah, jadi memungkinkan efisien mahasiswa waktu bisa ya? lulus. Betul ya. Sehingga memungkinkan mahasiswa lulus tidak 3 tahun Mbak, tapi 2,5 tahun plus gitu ya. 2,5 tahun Artinya di plus sini berarti sampai kita, menunggu wisuda lebih cepat. sekalian gitu ya? Iya, plus ya sambil menunggu ya yudisium ya. Kita Oke. kan tercatatnya masa studi itu sampai yudisium gitu. Oke, luar biasa. Oke, Jawa Kopdar, bagi yang berkenan atau ingin kepo-kepo berikutnya ya, bisa langsung kunjungi Instagramnya di @pps_UB. Langsung ya di follow dari sekarang, UB. atau bisa langsung di scroll ya dari sekarang, gimana sih PPS_UB itu, bisa langsung mampir ke Instagramnya sekarang juga. Oke, ya Jawa Kopdar, tadi kita sudah mendengarkan ya panjang lebar, kali tinggi juga sepertinya terkait dengan tren kepemimpinan dan kebijakan di Indonesia. Tadi kita juga sudah melihat sosok dari presiden yang pertama sampai sekarang, Presiden Prabowo Subianto, ternyata memiliki pembawaan dan sifat yang berbeda-beda untuk teori kepemimpinannya. Nah, sekarang Bu Rita boleh memberikan pesan atau mungkin motivasi juga, atau mungkin juga saran untuk pemerintah Indonesia juga boleh. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau kami begini ya, kepemimpinan itu kan
memainkan peran yang krusial gitu Mbak dalam kebijakan publik gitu ya. Jadi seorang pemimpin yang efektif dalam kebijakan publik itu mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Nah, kepemimpinan yang baik dalam kebijakan publik ini ditandai dengan memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang efektif gitu ya, kemudian kolaborasi dan yang baik dan integritas yang tinggi. Kepemimpinan dalam kebijakan publik juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kompleksitas masalah. Oleh karenanya ya untuk mengatasi tantangan ini seorang pemimpin harus memiliki kemampuan analitis yang baik, keberanian dalam mengambil keputusan sulit, serta kebijakan yang berlandaskan bukti dan data. Nah, dari sini Mbak, sebetulnya pada program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan gitu ya, semua hal yang saya sebutkan ini masuk dalam 1 semester pertama gitu ya, dalam mata kuliah. Tadi saya jelaskan bahwa pada program doktor kami hanya 1 semester saja perkuliahan gitu ya, di mana nantinya mata kuliah yang akan kami ajarkan adalah tentang global ekonomi dan social security issue gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi secara global itu seperti apa, yang kemudian akan bagaimana nanti kita sebagai pemimpin gitu ya akan memutuskan kebijakan apa yang akan kita ambil. Yang kedua adalah digital leadership dan data analisis. Jadi kita memperkuat Mbak program data analisis kita seperti apa, digital leadership kita seperti apa, itu diperkuat gitu ya. Jadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan harus berdasarkan data-data yang ada, berlandaskan bukti dan data yang ada. Dan tentunya kita juga akan memberikan materi tentang strategic policy gitu ya. Jadi cara-cara pengambilan strategi kebijakan politik itu seperti apa kita juga akan ajarkan gitu ya. Tidak perlu khawatir gitu ya, karena secara Mbak UKT ya atau SPP kalau di kami itu mengatakan itu masih sangat memungkinkan sekali untuk Bapak dan Ibu yang hadir di Kopdar gitu nggih. Kita juga dosen-dosennya masih muda sehingga diajak diskusi, diajak untuk bertukar pikiran itu sangat enak sekali. Kita memang lebih mengutamakan kekeluargaan gitu ya Mbak ya, kenyamanan gitu nggih, sehingga apapun permasalahan itu menurut kami bisa diselesaikan gitu Mbak ya. Pasti ada jalannya. Itu yang kami selalu terapkan selama ini kepada mahasiswa. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Rita sudah meluangkan waktunya untuk di sore hari ini ngobrol-ngobrol bersama dengan jamaah Kopdar nih ya, terkait dengan tren kepemimpinan dan kebijakan di Indonesia. Ini saya dan mungkin beberapa jamaah Kopdar yang menyaksikan juga menjadi sadar bahwa menjadi pemimpin itu bukan kita ingin seperti apa, tapi bagaimana masyarakat menginginkan apa dan membutuhkan apa, begitu ya. Membutuhkan apa. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rita. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu tatap muka dan waktunya bisa lebih lama ya Bu Rita. Karena menarik sekali tadi obrolannya. Oke, siap-siap iya Mbak ya. Oke, jamaah Kopdar, terima kasih juga sudah menyaksikan Kopi Darmon di sore hari ini. Bagi jamaah Kopdar, Bapak Ibu calon pemimpin di masa depan, penting sekali untuk memilih sekolah yang juga keren tentunya. Bisa langsung kunjungi Instagramnya di @pps_ub apabila mungkin memang tertarik ya, kok sepertinya saya cocok untuk sekolah di Sekolah Pasca Sarjana UB ini. Bisa langsung kunjungi ya di Instagramnya di @pps_ub atau hubungi nomor 0811 303 6699 atas nama Ibu Rita. Nanti bisa dijawab ya sesuai jam kerja. Kalau chatnya jam 1 malam mungkin dijawabnya besok pagi ya Bu Rita. Oke, jamaah Kopdar. Iya, besok pagi sebelum subuh Mbak. Oke, jamaah Kopdar. Sekali lagi terima kasih. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.